Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran IPA, pertemuan ke-15, kelas 8. Kita memasuki bab 5 tentang cahaya dan alat optik. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yakni tentang sifat cahaya dan cermin datar. Nah, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambatnya ya. Jadi di ruang hampa juga merambat. Nah, di sini ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu menembus benda bening ya. Ini gambarnya. Contoh, kamu ada air putih yang di gelas, terus kamu seretin senter, pasti akan tembus ya cahaya senternya. Nah, selanjutnya cahaya juga bisa merambat lurus. Nah, seperti gambar contohnya. Nah, yang ketiga, cahaya bisa dibiaskan. Contoh, kamu meletakkan pensil di gelas, akan terlihat pensilnya itu bengkok atau patah. Itu contoh pembiasan. Nah, ada juga cahaya dapat dipantulkan. Contoh ketika kamu bercermin ya, terbentuk bayangan, itu contoh pemantulan. Nah, yang terakhir, cahaya bisa juga diuraikan menjadi warna-warna tertentu yang biasa kita lihat sebagai pelangi. Nah, yang pertama, pembiasan cahaya merupakan pembelokan cahaya yang merambat dari suatu medium ke medium lain karena perbedaan indeks biasnya. Benda dibagi menjadi benda padat, itu susunannya sangat rapat, cair kurang rapat, dan gas sangat renggang ya. Nah, jadi ini menentukan gimana sih bentuk pembiasannya. Nah, contoh tadi, peristiwa pensil yang dicelupkan di air terlihat bengkok. Nah, di sini ada gambar, jika sinar datang dari medium rapat ke kurang rapat, maka sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kebalikannya, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke rapat, maka sinarnya akan dibiaskan mendekati garis normal. Gitu. Nah, selanjutnya ada pemantulan cahaya. Nah, sifatnya itu ada sifat khusus untuk pemantulan cahaya ya. Jadi di sini gambarnya ada bidang pantulnya. Sinar datang akan membentuk sudut yang sama dengan sudut yang dihasilkan sinar pantul. Nah, macam-macam pemantulan ada dua. Ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan di bidang yang datar ya, nggak berenjal-berenjul, sehingga sudut yang dihasilkan juga sama gitu. Nah, sedangkan untuk pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata gitu, sehingga akan memantulkan cahayanya kemana-mana. Selanjutnya, cahaya bisa diuraikan. Nah, cahaya tampak adalah gelombang cahaya yang dapat ditangkap oleh mata dengan kisaran 400 nanometer, itu warna ungu, sampai 700 nanometer warna merah. Nah, untuk pembagian cahaya ini, urutan warnanya dari panjang gelombang tertinggi sampai ke yang terendah itu Meiji, Kuhi, Binio atau warna pelangi ya. Jadi yang tertinggi gelombangnya itu merah dan yang paling kecil panjang gelombangnya itu ungu. Selanjutnya, cermin. Cermin terbagi jadi 3 jenis. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Adapun yang pertama ada cermin datar. Sifat-sifatnya itu maya. Yang pertama, tidak nyata atau perpanjangan dari sinar pantul. Yang kedua, kalau kita ngaca di cermin datar itu tinggi bayangan kita akan sama dengan tinggi bendanya yang ada di cermin. Lalu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan posisi bayangan sama tegak dengan posisi bendanya. Nah, jika suatu tempat terdapat lebih dari satu cermin atau dua ya biasanya yang saling berhimpitan membentuk suatu sudut, maka akan diperoleh banyak bayangan. Nah, di sini ada gambarnya. Ada dua cermin berhimpitan, ada yang berhimpit banget sehingga sudutnya sangat kecil, ada yang sudutnya sangat besar. Nah, jumlah bayangan yang dihasilkan juga berbeda. Nah, cara menghitung jumlah bayangan yang dihasilkan dari dua cermin itu seperti ini. N atau jumlah bayangan sama dengan 360 derajat dibagi jumlah sudutnya dikurangi M. Nah, dikurangi M-nya ini, nilai M-nya ini tergantung. Kalau pembagian tadi hasilnya genap, maka M-nya nilai 0, kalau hasilnya ganjil dikurang 0, kalau genap dikurang 1. Nah, contoh soal cermin datar. Jika Bapak Budi memiliki dua buah cermin datar membentuk sudut 60 derajat dan meletakkan pensil di depan cermin, maka berapakah bayangan pensil yang terbentuk dari cermin itu? Nah, diketahui sudutnya itu 60 derajat. Yang ditanyakan jumlah bayangan, maka rumusnya N sama dengan 360 dibagi 60 min M ya. Nah, 360 bagi 60 itu berapa? 6. Kalau genap berarti M-nya nilainya 1, berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jumlah bayangan yang terbentuk itu 5 bayangan pensil gitu. Jadi kalau genap M-nya nilainya 1, kalau ganjil M-nya nilainya 0 gitu. Mudah sekali.
Ya, sekian dan terima kasih pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan WhatsApp saja. Jangan lupa dirangkum, jaga kesehatan. Dadah.